fokusnya bukan ke belajar ya, mungkin pas saya Brawijaya, wah cewek-ceweknya cantik, mungkin gitu. Itu poin utamanya, Itu poin utamanya. Oh iya, benar. Kampus kita tekankan iman itu, jadi kita di sini biasa imannya lebih kuat. Masuk. Anak filsafat banget. Anak filsafat banget. Masuk. Halo, selamat malam kepada para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan tayangan podcast pada malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali, bukan? Kita Unai membuat suatu podcast sebagai apa? Sebagai bahan untuk memberikan aspirasi, curhat juga boleh di sini. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, teman-teman semua, karena di sini sudah ada bersama kita Bang Boyke. Halo, selamat malam Bang Boyke. Shalom warga Unai. Bagaimana kabar Bang Boyke? Sehat selalu? Luar biasa, aman di luar, sehat selalu. Aman, mantap sekali. Dan yang kedua, tamu spesial kita pada malam hari ini adalah Saudara Joseph Irvin. Oke. Nampaknya tamu-tamu kita malam hari ini sangatlah bergembira. Dari raut wajahnya sudah mulai tersenyum ya. Oke, malam hari ini Bang Boyke dan Saudara Joseph, kita akan melakukan podcast ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu acara ini. Jadi teman-teman yang belum mengetahuinya, acara ini adalah nantinya adalah acara yang akan dibuat secara resmi oleh BEM Universitas Indonesia. Nah, ini adalah UNOPI, Unai Opinion. Nah, disinilah nanti akan ada teman-teman bisa curhat, bisa memberikan aspirasi dan segala macamnya, tapi dengan syarat dan ketentuan tentunya. Oke, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua BEM kita dan Wakil BEM kita. Luar biasa sekali, bukan? Tamu pertama kita di podcast pertama langsung Ketua BEM dan Wakil. Ya, oke. Langsung saja kepada Bang Boyke ya. Nah Bang, di saat-saat seperti ini kan, pandemi seperti ini pasti ada kegiatan-kegiatan yang baru yang tentunya kita buat masing-masing kan. Nah, ada juga rasa boring tentunya. Nah, kepada Bang Boyke nih, apa sih sekarang yang dilakuin Bang Boyke pada masa-masa pandemi seperti ini sebagai mahasiswa mungkin? Kalau kayak gitu kayaknya lebih ke ini ya, ke perbedaan apa sih yang gua ini tunggu ini nanti kat ya. Ini gue pakai gua, lu atau saya Anda? Terserah Bang, gua aja sih boleh. Oke aja ya. Bentar, gue pindah tempat dulu, cut dulu. Udah nyala lampu. Oke. Bentar. Emang tadi mati lampu Bang? Mati lampu. Kacau banget. Oke, sekarang udah lebih rapi kan? Oke, jangan lo pakai saudara Chan. Oh iya, Ocep aja gimana? Atau pra? Boleh, boleh. Apa aja? Oke. Saudara udah kayak ini. Oke, ulang. Ini kayak gas, ulang. Oke, jadi kepada Bang Boyke di sini ya. Pertanyaan pertama nih kepada Bang Boyke. Nah, pada saat pandemi seperti ini kan tentunya kita mahasiswa kadang sibuk, kadang boring yang di rumah kan. Nah, kepada Bang Boyke nih, apa sih sekarang yang dikerjain oleh Bang Boyke? Pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas apa sih yang sering dilakukan sekarang di masa pandemi? Yang gue lakukan pribadi, kayaknya lebih ke bedanya apa sih yang gue lakukan selama pandemi sama sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu kita bisa bersyukur karena banyak banget teman yang bisa kita ajak main bareng, mau ngapain. Tapi karena pandemi ini udah nggak bisa, mau nggak mau kita harus jadi ambivert. Kita nggak bisa lagi jadi ekstrovert, mau nggak mau harus jadi introvert. Akhirnya jadi mau nggak mau di rumah main game sendiri, terus sekarang mau nanya apa-apa itu karena kan di chat kan kadang banyak ya teman-teman itu yang enaknya langsung baru ditanya. Terus kalau telepon kayak kurang, jadi akhirnya apa-apa nyari di YouTube. Cuman overall gue tetap bersyukur sih karena gue nggak mau menyesali pandemi kayak gini ya. Karena ini kita nggak ada yang mau ya pandemi ini ya. Iya, tapi kayaknya benar. Joseph mau nih. Si Joseph pengen banget soalnya kan si Joseph masuk dalam pokok doa.
Oh iya benar. Supaya ada pokok doa ya. Oh Ocep. gitu ya. Benar Soalnya kan, bisa. soalnya si Joseph kalau di Unai kerjanya godain siapa. Kalau sekarang Siapa kan tuh? makin senang dia karena godainnya jauh, jadi lebih berani dia, lebih pede. Aduh. Nggak lihat Wah, langsung ya. bercanda ya kan. Atau Gitulah. Itu sih, kira-kira itu Iya. sih yang gue lakuin. Gue bahagia banget pandemi ini. Kita harus bahagia, nggak boleh stres-stres, coy. Benar banget cuy, benar cuy. Jadi guys, seperti yang Bang Boyke bilang ya, kita benar banget harus pandemi ini sebenarnya kalau kita malah sedih, malah buat hati kita makin down ya Bang ya. Oke, jadi gini guys, jadi sebenarnya saya sama Bang Boyke ini juga sudah kenal sejak lama ya Bang ya. Kami sudah pernah satu alma mater, kami dari Selapur. Jadi sudah banyak bisa ya kenal. Kalau sama si Ocep, si Apara ini, nah walaupun kami beda alma mater, tapi kita tetap selalu sama. Kami satu hall. Selapur cabang Salemba itu. Oh iya, Selapur sama Salemba. Keramat. Aku keramat. Iya, keramat. Kami satu hall sering sama dia, sama Ocep ini. Jadi banyak ya kami punya cerita-cerita. Oke, jadi kepada si Ocep sekarang. Pra, gimana ini Pra? Masa pandemi seperti ini apa sih yang kau lakuin di rumah nih? Goda-godain cewek kah atau apakah? Enggak ya? Enggak lagi lah, Pra. Apa nih, Pra? Karena dikasih masa sulit gini, kita coba gunakan, jangan kebanyakan godain cewek lah. Banyak kita godain, nggak ada yang nyantol, ya kan? Benar. Usaha dulu pertama. Usaha mah kita udah veteran Bang, udah berpengalaman dalam berusaha. Cuma nggak ada yang dapet aja, gitu ya. Cuma kalau ditanya ngapain selama pandemi ini, ya, kayak biasa lah ya, mahasiswa online, belajar online sesuai jadwal. Cuma yang bedakan, awak selama pandemi ini lebih suka ini memelihara hewan gitu. Awak di rumah udah beli kura-kura, beli ikan cupang, ikan apa, banyak ikan di sini rumah ini. Bos, beli hewan peliharaan ya sekarang ya? Beli peliharaan jadi pada kita kalau jenuh kan kita belajar kan. Benar. Ikan-ikan cupang itu kan, siapa tahu bisa mahal kan, jadi kaya. Benar, mahal. Ya. Benar. Ya. Kalau misalnya jenuh ngomong sama ikan gitu kan, Pra. Itulah, Pra. Kayak gini kan, Pra, ngomongnya kayak gini misalnya kan. Gitu kan, gini mulutnya begitu. Dipraktekan ya, Pra, bibirnya, Pra. Iya, bisa kayak gitu, Pra. Kalau supaya nggak ini. Ya, jadi itu kesibukan kalian ya ternyata di masa pandemi. Ada, kalau Bang Boyke bukannya lagi sibuk buat apa ya, tugas akhir atau udah selesai nih Bang? Kalau masalah itu puji Tuhan lah, rasanya semua udah selesai. Tinggal 2 mata kuliah lagi yang harus diselesaikan sampai Desember ini. Ya sisanya paling kita habiskan dengan touring. Mantap, luar biasa Bang. Itu dia. Jadi pergunakan waktu dengan baik ya. Itu guys, pergunakan waktu dengan baik ternyata. Nah, kita masuk nih Bang. Sama Ocep nih. Gimana sih awal-awalnya kalian masuk ke Unai? Nih, kalau aku sendiri ya, kalau gue pertama nih masuk Unai ini, sebenarnya gue ini sebenarnya ambil musik nih. Sebenarnya udah lulus di UNESA. Nah, sebut merek gak apa-apa nih ya. UNESA nih. Ada gitu, Bro. Iya nanti. Oke. Nanti udah masuk di UNESA sama teman-teman gue namanya Clarence Aula. Mungkin Bang Boyke tahu kan? Nah, kami udah masuk nih, udah masuk tahap SNPTL waktu itu. Nah, udah tembus, tapi karena kita sebagai anak mendengarkan bisik-bisikan dari orang tua ya kan, nah sudah mulai terpancing ya kan. Nah, baru ada cerita-cerita kayak apa sih musik, mau jadi apa sih musik gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya dengan berbagai proses yang banyak, dengar kiri kanan, akhirnya ya udahlah ke Unai aja, karena di Unai juga bisa juga ambil yang lain gitu kan, dan juga udah banyak juga yang kenal di sana. Nah seperti itu. Kalau itu dari gua gimana cerita bisa masuk ke Unai, padahal sebenarnya dari Unai. Coba dari Ocep dulu. Ocep, gimana Pra? Kenapa bisa masuk Unai? Menarik Pra ya, langsung awak ini tanya. Iya benar. Ada lebih senior tanya awal-awal dulu. Kalau ditanya ya Pra, kenapa masuk Unai? Karena emang hanya Unai pilihan awak. Karena dari awal nggak pernah ini Pra, nggak pernah muluk-muluk, kita
mau jadi ini. Enggak, kita dapat untuk melayani, kita ambil ya, kita pikir hanya Unai yang pas kan buat melayani kan. Cuman gini Pra, waktu aku kelas 2 kan ya adalah sejarahnya, kita pilih filsafat pasti ada sejarahnya lah kan, ada cerita belakangnya, latar belakangnya gitu. Cuman sampai aku kelas 1 SMA itu awak rencananya mau masuk IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Karena bilangnya awak suka dalam hal-hal berbau kesenian gitu kan. Berbau kesenian. Jadi sempat sampai kelas 1 SMA itu kita pengen masuk IKJ. Kita bilang sama mama, ntar masuk IKJ gini gitu. Cuman ya itulah karena ada suara hati lah ya. Aku nggak bilang juga panggilan Roh Kudus gitu kan. Aku belum pernah rasain sih sejauh ini, belum pernah rasain. Aku yakin itu panggilan Roh Kudus, cuma ada panggilan hati kayak kalau selagi bisa melayani ya kita pakai gunakan. Lalu awalnya mau masuk misionaris, Pra. Misionaris. Katanya aduh ntar terlalu susah, jauh begini. Jadi ambilnya dulu yang lebih gampangnya kan, katanya lebih gampang. Ambilnya filsafat. Ternyata sama aja, Pra. Gak ada gampang-gampangnya. Sama aja. Iya. Salah target ya, tuh benar salah target kita. Salah target, udah salah tempat, tapi cuma kita mensyukuri aja terus, Pra. Karena aku pikir kalau udah tempatkan di sini kan, apalagi udah sampai 3 tahun kan kita di sini, Tuhan pasti kasih kenyamanan kalau kita memang dari awal udah pasrah kasih ke Tuhan aja, biar Tuhan yang atur gitu sih pikirku. Sampai sekarang sih aman lah, Pra. Aman lah ya. Berarti nggak disesali nih, Pra? Nggak sesali kan? Nggak ada penyesalan. Kan? Kita milih Unai itu nggak ada penyesalan. Nggak, bagus banget tuh. Jadi kalau misalnya kita sudah memang pilih, harus terus jalani, Pra, kan? Nggak boleh berhenti. Kayak gitu, guys. Nah, sekarang kita masuk ke abang kita, Bang Boyka nih. Dia sudah melalui sampai berapa tahun sekarang, Bang, di Unai, Bang? Udah 6 atau 7 gitu. udah bisa deo dong. Bisa enggak lah. Ini semester 3,5 sih. Oh, bagus. Jadi udah senior lah, Bang ya. Jadi kita dengar nih, gimana sih Bang Boyka masuk Unai? Kenapa nih? Atau memang udah dari awal udah pengen banget masuk Unai? Gimana Bang? Gue sih gue golongan yang berlawanan sama Joseph ya. Kalau Joseph kan memang dari dulu pengen ke Unai. Kalau gue sebenarnya kalau mau diceritain nih habis 1 novel kayaknya buat diceritain perjuangan gue gimana buat milih kampus kemarin. Pertama itu karena gue dari Selapur kan, gue pas keluar itu seringnya ke Malang, kalau nggak ke Surabaya. Jadi pas sudah tamat itu gue dulu pengen banget masuk ke UB Brawijaya, terus masuk ke Negeri Malang atau enggak ke ITS, yang ITNS. Itu karena waktu itu pas sebelum gue ini ya, pas gue lagi penamatan senior pas SMA. Habis itu gue langsung diajak sama keluarga gue jalan-jalan ke Batu, Malang. Oh. Itu. Ya. Terus habis itu gue jalan-jalan ke daerah UB. Gue lihat lah di situ banyak banget taman. Dan lu tahu tamannya bukan taman-taman buat olahraga ibu-ibu, tapi di situ kayak orang anak-anak mahasiswa kumpul belajar bareng malam-malam. Aduh, itu keren banget sih. Itu terus mau lu belajar, mau lu pacaran, mau lu gimana, itu aman banget di sana. Kayaknya kelihatannya ya. Kayaknya bahagia banget tuh orang-orang Malang. Kagak tahu dia aslinya gimana ya. Oh jadi, iya, Boy. Kayaknya ini Bang Boyka ini fokusnya bukan ke belajar ya, Mungkin pas lihat Brawijaya, wah ceweknya cantik. Mungkin gitu, Bro. Itu poin utamanya, Itu poin utamanya. Oh iya, benar ya. Lanjut ya. Oke, lanjut nih ceritanya nih. Lanjut. Habis itu akhirnya gue ikut SNMPTN. SNMPTN itu gagal telak total. Udah jelas itu mah, jangan diragukan. Kemana? Abang labar kemana itu, Bang? Ke UB juga? Iya dong, setia gue. Tapi kemarin karena ITNS gak ada yang menarik jurusannya, akhirnya gue ke ITB sempet karena deket rumah kan. Terus satu lagi ke UGM karena Jogja juga nggak kalah seru tuh sama Malang katanya. Iya, cewek-cewek juga nggak kalah seru, Bang. Ceweknya kalau cewek UGM gue belum pikirin. Oh enggak gitu ya. Oke. Karena kurang banyak yang orinya. Aduh. Jangan bilang. Oke. Lanjut. Terus habis itu akhirnya gue ikut SBMPTN nih. Terus gue pas SBMPTN gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba berdoa. Terus gue bikin nazar. Gue nazarnya gini.
kalau emang SBM ini kan gue udah les 1 bulan gitu buat ikut SBM ini karena saking niatnya. Terus gue langsung berdoa pas lagi di SBM-nya. Tuhan kalau misalnya emang gak keterima dimanapun ditempatin di negeri itu, ya udahlah masuk Unai, jurusan apa aja sikat. Kayak gitu gue inget banget nazar gue. Terus ya udah jelas gagal karena jelas gue bodoh. Jadi ya udah mau ya gitulah. Kalau buat masuk Unainya ya belum lagi masuk jurusannya gue banyak lagi ceritanya. Aduh kacau banget dah. Panjang jadi lagi. ini berlapis-lapis ya Bang ya? Berlapis-lapis sampai akhirnya mulai kuliah. Kalau ini dibuat podcast cerita Bang Boyke ini bisa sampai 7 episode lah. 2 episode. Part 7 nanti baru selesai skripsi. Benar. Berarti kalah GGS ya, Genteng-Genteng Serigala, tahu kan ya, filmnya itu? Banget. Nah, kalah Genteng. Itu. Oke, jadi kayak gitu ya. Guys, ternyata cerita dari Bang Boyke tadi berlapis-lapis, banyak tadi ya, pengen ke UB, ternyata gak kesampaian, ya kan, karena pengen lihat-lihat sesuatu di sana, tapi gak kesampaian, ya kan. Tapi itu semua sudah berlalu. Itu sebenarnya selingan ya. Oke. Nanti ada pembicaraan mengenai itu nanti ya. Tapi semua udah berlalu. Ya, tapi semua udah berlalu. Akhirnya sekarang sudah menetapkan diri di Universitas Advent Indonesia. Oke. Nah, setelah sudah di Unai ini, gimana nih perasaan Bang Boyke sama Ocep ya di sini ya? Pernah nggak sih merasa jenuh di Unai? Karena kan situasi kita di Unai kan pagi makan dining, pulang mandi, kuliah, makan dining, pulang worship, tidur, gitu terus, ya kan, berulang-ulang. Nih, jadi gimana nih? Apakah jenuh atau asik-asik aja gitu karena ada teman-teman? Dari Bang Boyke dulu nih. Kalau awal-awal sih enggak ya, gue nggak kayak ada kan, kalau kita tahu ada kan tipe-tipe orang yang habis keterima di Unai terus belajar lagi buat SBM tahun depan. Gue nggak kayak gitu. Walaupun gue nggak betah, tapi apa ya, di situ malah karena gue dapet satu konsep dari dosen gue yang ngajarin gue. Dia bilang gini, kalau misalnya kita udah masuk ke dalam ketidaknyamanan, disitulah awal pertumbuhan. Jadi dari situ gue mulai berpikir ini nggak nyaman banget asli. Kalau kita tahu kan tiba-tiba ada apa di Unai, tiba-tiba ada apa, selalu tiba-tiba begitu, itu gue nggak nyaman banget sebenarnya. Cuman kalau emang dari ketidaknyamanan itu kita bisa terima, itu pas kita udah selesai terima, terus kita dapat lagi hal kayak gitu, kita jadi kuat cuy. Yang gue tahu, yang gue alamin sih gitu. Itu benar sih. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya gue menyesal atau enggak, sama sekali enggak. Karena gue bisa dapat banyak hal yang gak bisa gue dapat. Nggak tahu ya bisa dapat atau enggak, tapi gue rasa kalau generally itu susah didapat di kampus di luar Unai, menurut gue. Boleh nggak Bang sharing, apa sih salah satu yang nggak didapat dari luar Unai, tapi kita dapat di Unai? Coba sharing satu hal aja. Banyak. Intinya mah, ya teman-teman lah, lu gak akan bisa dapat teman-teman yang seasik ini di Unai, kacau banget. Benar, tapi best friend forever. Ya, tapi yang paling berkesan sama gue itu beberapa dosen yang udah ngajarin, udah kasih ilmu, kasih pengalaman. Ada beberapa yang udah bener-bener jadi, wah ternyata hidup itu begini. Gue nggak tahu nih kalau dosen di luar kayaknya fokusnya gimana cara kita supaya pintar, supaya kita, gue nggak tahu gimana. Cuman gue bersyukur banget ada kayak orang-orang seperti itu yang bisa kasih motivasi hidup, udah pergi dari mana-mana, udah menderita apa-apa, itu benar-benar termotivasi sih gue. Benar. Jadi teman-teman, iya benar. Jadi teman-teman yang di luar ya, yang mendengarkan podcast ini, yang bukan dari Unai, kami ini kehidupannya kayak gitu. Jadi dalam satu komplek yang besar gitu kan. Jadi memang kami diberikan ajaran-ajaran yang bukan tentang teori doang, tentang pelajaran, tapi tentang apa itu kehidupan. Nah itu dia, apa itu kehidupan. Pas banget tuh kan. Jadi tadi dapatkan teman-teman yang
benar-benar teman ya Bang ya, benar-benar teman, benar-benar sahabat. Teman bagaikan kepompong tuh, teman bagaikan kepompong. Ya, jadi benar-benar solid banget deh, solid banget. Oke, kepada Ocep nih, gimana nih? Apakah pernah jenuh di Unai nih atau gimana? Ocep. Oh. Jenuh sih Jenuh remaja ya? pernah ya, Pra ya. Benar Kalau dong. kalau awak jujur pernah jenuh, tapi bukan jenuh kayak aduh, jenuh nih di Unai ini nggak ada apa-apa gimana. Enggak. Kita kadang jenuh karena kitanya yang memang kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Terutama tuh kayak di semester 1, semester 2 tuh kan. Kita kan baru dari SMA kan. Yang kita biasanya 8 jam sehari kita belajar ya kan. Cuman sampai Iya. di kampus paling hanya 4 jam, sisanya kosong. Atau kalau aku tingkat 1, awak kerja ya kan. Jenuh kadang-kadang iya kayak aduh ngapain ya? Akhirnya kerja, aduh pas kerja, aduh panas nih di ground kan. Di Iya. ground kan gajinya juga lumayan lah ya, paling gede Lumayan. lumayan dari semua ini. Iya, Tapi ada benar-benar. jenuhnya kayak gitu kadang-kadang kayak aduh jenuh juga kita nggak terlalu banyak kegiatan. Cuman masuk semester 5, semester 3, semester 4 udah mulai terbiasa. Akhirnya jenuh itu karena kita berorganisasi juga. Ini pentingnya, ini di sini aku pahami gimana pentingnya berorganisasi. Dari Unai ini mengajar aku penting berorganisasi. Karena Betul semakin banget. banyak kita berorganisasi, semakin banyak waktu yang kita gunakan dengan baik, semakin terasa juga jiwa kepemimpinan kita, jiwa kedewasaan kita gitu. Jadi aku secara 3 tahun di Unai ini 2,5 lah ya, baru 2,5 soalnya. 2,5 di Unai nggak pernah jenuh dengan Unainya. Cuman kita jenuh dengan kegiatan yang mungkin kita kurang maksimalkan diri kita di situ aja sih kadang jenuh. Misalnya good, Unai is very very good. Mantap. Itu ya. Jadi bagi teman-teman nih yang mendengar podcast ini, jangan pernah menyesal dan pernah bosan di Unai. Karena apa? Karena kita bisa melakukan hal-hal yang unik di Unai ya. Nanti kita dengar hal-hal yang lucu nih yang pernah mereka lakukan. Nanti kita dengar nih ya. Tapi sebelum ke situ, nih ada nggak nih? Perasaanku nggak enak, Pra ya. Iya. Tapi nanti tuh. Udah keringat dingin nih gue. Gimana ya? Ya, jangan pura-pura lag, jangan pura-pura mati wifi, jangan pura-pura ya. Oke. Nih gimana nih, gimana Ocep? Pernah nggak sih ditegur sama dosen, ya kan? Ditegur sama dosen, tapi sebenarnya dosen itu memberikan teguran itu sebenarnya ingin memberikan semangat. Tapi kita menganggapnya pertama sakit hati ya, pasti sakit hati kan. Tapi pernah nggak Ocep pernah merasakan hal seperti itu di Unai? Oh pernah. Aku justru PHD yang sering ditegur. Cuman bukan kayak kalau di PHD ditegur kan karena dia emang kelakuannya gerasa gerusuk ya, ada aja gitu teman-teman kita. Cuman aku ditegur ada beberapa kali, bahkan rektor juga pernah tegur, itu sekali seumur hidup. Rektor ya, Bapak rektor kita, Bapak Sir Barto, Sir Nenggolan lah kita panggil di kelas. Itu pernah tegur aku, karena memang waktu kelas itu aku yang kurang perhatikan gitu. Jadi dia tegur terus pernah keambil lah gitu kan barang elektronik kita. Jadi kita harus omong dulu ke Serafin. Kayak gini loh yang muter-muter dulu ya, Iya, Jadi ya. Kita dikasih oper-oper gitu. Kita dari Sir Nenggolan terus ke Sir Alvin, baru nanti kita berbicara barulah dapat sisi terangnya. Cuman emang di situ aku yang salah aja. Karena emang waktu itu kita main-main pas kelas. Ya benar ya. Jadi nggak boleh main-main di kelas ya guys. Jadi gimana setelah mendapatkan teguran itu, apakah berubah atau makin tambah parah atau gimana? Tapi berubah aku Kalau tanya berubah. Makanya aku bilang itu sekali seumur hidup aku ditegur soal yang nggak baik sama Bapak rektor kita. Itu akhirnya aku jenuh apa namanya bilangnya Bang? Jerah kita ditegur. Karena bayangkan kita ditegur oleh nomor 1 kan, Bapak nomor 1 kita, Bapak kesayangan kita. Jadi kita langsung jerah jelek gitu kan. Aduh, ditegur Pak Rektor. Akhirnya kita harus berubah gitu kan. Akhirnya hari-hari depannya kita udah elektronik itu kita taruh tas, kita jangan lagi lah sampai kena 2 kali kan. Masa kita jatuh ke lubang yang sama kan. Udah dewasa, kita mahasiswa jatuh mulu ke lubang yang sama. Nah, itu dia.
Nah, dari tadi guys ada ini kata-kata yang bagus-bagus disimak ya, itu sebagai motivasi dalam kehidupan. Nah, sebelum nyampe ke Bang Boyke nih, aku juga pernah nih, gue pernah ditegur juga, tapi bukan di Unai, di Selapur nih pernah. Jadi waktu itu lagi main drum band, Bang Boyke sama Ocep tahu kan main drum band, tak 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 tak, tak gitu kan. Ah ya kayak gitu. Nah, aku main trio yang ada 3 begitu, 3 begini deret-deretan. Nah, aku pertama kali masuk Bang Boyke nih masuk, nggak tahu apa-apa, nggak tahu melodi, ya kan, nggak tahu cara mukul. Akhirnya 3 kali pertemuan dites. Kamu trio sama kuarto, maju ke depan, mainkan. Yang main senar, main melodinya, kami main ininya, tang begitu kan. Akhirnya karena nggak tahu, pertama kali dimarahin sampai benar-benar marah nih. Akhirnya karena marahnya itu, gue tuh motivasi dong, ini masa main gini doang nggak bisa. Akhirnya gue mainin, set, dia terpukau akhirnya, wow gitu katanya, wow, mantap. Nah, gitu. Jadi mantap gitu, Bro. Mantap gitu kan. jadi kayak gitu. Jadi itu bisa kita jadikan motivasi tegur-teguran seperti itu. Nah, sekarang ke Bang Boyke nih. Sampai sudah senior sekarang, Bang Boyke pernah nggak ditegur atau ditegur sama dosen lah. Tapi ya dibuat jadi motivasi atau kayak mana, Bang? Coba ceritakan, Bang. Kalau gue sih, ini mau serius atau bercanda nih? Serius bercanda sih bisa sih. Karena ini teguran dosen nih, nggak ada dua konteks kan. Kalau bercanda. Ini mulai serius dulu. Oke lah ya, kita serius ya. Gue tuh tipe orang yang kalau misalnya gue dinasehatin, gue bakal berpikir apa yang udah gue buat dan apa yang udah ditegur ke gue itu, terus kemudian gue saring. Tapi biasanya abis itu gue lupakan. Jadi yang gue inget itu cuman di semester ini gue sempet, akhirnya gue mikir itu gue bener-bener salah mutlak gitu kan. Akhirnya gue ditegur habis-habisan. Habis itu di situ gue mikir, jantung gue sakit banget ini, ditegurnya sakit banget, asli sakit banget. Tapi gue malah bukannya malah apa sih ini orang gue bener, orang gue gini. Gue malah mikir, gila Tuhan ini baik banget kasih gue di Unai. Kenapa? Karena buat perbaikin diri itu, kita itu harus bisa terima teguran orang. Apalagi kalau kita udah jelas salah. Jadi gue denger baik-baik, salah gue apa, dan akhirnya gue berusaha buat nggak ngulang kesalahan itu lagi. Itu bener-bener thank you banget lah buat yang udah tegur. Tidak usah sebut kayak ini terlalu privasi sepertinya. Oh iya, ini jangan sampai situ masuk. Jadi takut aku. Makanya agak, ya benar. Oke, pas. Jadi itu ya, jadi teman-teman yang di Unai kalau misalnya lagi ditegur, diperiksa dulu, cek diri dulu, maka kita bisa mengetahui kalau salah kita apa. Kan nggak mungkin dosen tegur kita kalau kita nggak salah kan? Bukan tapi kadang gini, Do. Pas kita di tahap udah ditegur, terus kita coba buat koreksi diri sendiri. Kadang kalau misalnya wawasan kita belum luas, kurang luas, kadang habis koreksi diri malah kita ngerasa diri kita yang benar. Oh, iya. Tapi itu bisa juga karena emang wawasan kita udah sangat luas, dan kita itu punya karena wawasan yang luas, terus mungkin pengalaman kita udah pernah dapat yang kayak gitu, ya kayak gitu. Maksudnya apa ya, buat koreksi diri ini lu nggak bisa dari pengalaman doang, lu nggak bisa dari apa doang, tapi lu perlu iman. Benar. Itu kalau misalnya nggak ada, lu pasti bakal gampang banget ngerasa diri sendiri itu benar. Itu sih yang gue alamin. Itu yang kampus kita tekankan, iman itu. Jadi kita di sini biasa imannya lebih kuat. Masuk anak filsafat banget. Anak filsafat banget. Masuk banget. Mantap ya. Jadi itu ya, teman-teman yang lagi dengarkan ini nanti jangan sampai tersinggung, harus punya wawasan yang luas untuk tadi yang kata Bang Boyke, kalau mencek diri. Jadi supaya kita nggak tersinggung, sakit hati cepat, apa kan? Jadi kita menganggap diri kita lebih benar. Nah, seperti itu ya. Itu poinnya penting tadi. Oke. Nah, tadi kita udah lewati nih pertanyaan-pertanyaan yang sedikit buruk ya. Bukan buruk sih, kayak ya gelap-gelap gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang terang-terangnya nih. Ini Itu bener. Kayak ale-ale Bang ya.
Coba lagi. Coba lah. Enggak. Unai, bagusan yang negeri, kamu kurang lama, anak muda. Eh. Kamu kurang lama di Unai ini, kamu kurang lama, sobat. Mah. Karena Unai ini